Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raza Devransa Putri dari kelas 1B. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengantar hukum Indonesia mengenai hukum perdata. Pertama-tama, pengertian dari hukum perdata sendiri merupakan hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan antar perseorangan. Jadi, hukum perdata ini merupakan peraturan yang melindungi orang satu dengan orang lainnya dalam sebuah masyarakat. Nah, hukum perdata sendiri ini memiliki dua jenis. Yang pertama tertulis dan yang kedua tidak tertulis. Nah, tertulis ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sedangkan yang tidak tertulis ini tumbuh, timbul, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Jadi karena adanya kebiasaan dalam masyarakat itu. Lalu selanjutnya adalah subjek hukum. Terdapat dua subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia sendiri dikategorikan dalam subjek hukum karena ia memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan hukum. Nah, manusia ini dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu cakap dan tidak cakap. Selanjutnya ada badan hukum. Badan hukum ini merupakan kumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama, harta kekayaan, dan hak kewajiban. Selanjutnya yaitu substansi yang diatur dalam hukum perdata. Terdapat dua, yaitu dalam hubungan keluarga, ini menimbulkan hukum orang dan hukum keluarga. Selanjutnya yang kedua yaitu dalam hubungan masyarakat. Ini menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum waris, dan hukum perikatan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam hukum perdata. Yang pertama adanya kaidah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua mengatur hubungan hukum antar subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lainnya. Selanjutnya dalam hukum perdata ini mengatur hukum benda, hukum orang, hukum keluarga, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan daluarsa. Sumber hukum perdata sendiri berasal dari peraturan Belanda yang telah dikodifikasi menjadi Burgerlijk Wetboek Nederland atau yang biasa kita sebut dengan BW Belanda. Selanjutnya yaitu sumber hukum dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum material. Ini berdasarkan tempat dan sumber hukum itu diambil. Yang kedua yaitu sumber hukum formal. Ini berdasarkan tempat memperoleh kekuatan hukum itu sendiri. Menurut Volmar, terdapat 4 jenis sumber hukum perdata. Yang pertama yaitu KUH Perdata atau BW Belanda. Yang kedua, traktat atau perjanjian internasional. Yang ketiga, jurisprudensi atau putusan hakim. Dan yang terakhir adalah adat istiadat atau kebiasaan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.